Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh kita ini kira-kira berapa baris tadi ya? Dua setengah. Satu barisnya berapa orang? Satu baris 50. Nggak sampai kali Pak. Taruhlah 30 ya. 30 kali 3 90. Taruhlah 100 orang. Nggak sampai. Kata orang Yahudi, tenang aja. Kata orang Yahudi nih, tenang aja. Kecil. Kenapa bang kecil? Ini rahasia nih. Kecil. Kami nggak bakal terkalahkan. Kami tetap akan menguasai. Terutama kami punya 3 program yang kami pegang. Yang pertama 4F ya. Yang pertama food, makanan. Kami kendalikan makanan dunia ini. Sampai orang Islam saja nggak tahu halal haramnya. Sebab kami yang memproduksi makanan. Yang kedua, F yang kedua, finance, ekonomi, keuangan, pembiayaan, kami pegang semua. Gak bakal bisa beli kontan, pasti kredit dan riba. Tenang, kami kuasai. F itu kan finance. Perbankan kami kuasai. Yang ketiga apa? Fun, hiburan. Lihat dunia hiburan, semua kami yang kendalikan. Yang jelas hiburan sudah, apalagi di masa-masa sulit ekonomi, dilaparkan dulu, pasti mereka nurut. Udah diiming-iming nasi, diiming karena lapar. Pengangguran, bahkan dari ekonomi itu timbul kelainan seks. Ngeri Pak. Diteliti ternyata orang mana yang banyak kelainan seksnya itu? BDG. Mana tuh? Bandung. Jakarta nomor sekian. Gays, kaum gays. Gimana enggak tertarik ya? Waduh, nganggur nih. Udah, kata orang, saya kasih uang, saya kasih HP, saya kasih motor, saya kasih mobil. Asal kamu mau nusuk aku dari belakang. Yang akhirnya apa? Jadi kebiasaan, jadi keenakan, nular kemana-mana. Naudzubillah. Kaum Nabi Lut itu sudah intim sejenis. Wah, berbagai faktor yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah
finance, ekonomi, pembiayaan, funds, dunia seni, food, funds, finance, dan fashion, pakaian. Itu kami kuasai. Orang Islam gak bakal ada apa-apanya. Kata dia membocorkan rahasia, kecuali kalau orang Islam sholat subuhnya sudah persis seperti sholat Jumat, baru kami akan takut. Berarti masih jauh ya Pak ya? Insyaallah. Walaupun demikian, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Pribadi-pribadi kita inilah yang punya tanggung jawab di hadapan Allah. Akan seperti apa negeri ini, yang kata dunia sosial, kata medsos, negeri yang tidak sedang baik-baik saja. Oke lah Pak, kalau kita mungkin sebentar lagi meninggal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu kita? Sesungguhnya tidak ada seorang kakek pun yang rela cucunya masuk neraka. Sesungguhnya tidak ada seorang ayah pun yang rela anaknya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Allah, sekecil apapun ini perjuangan kami yang kami persembahkan kepada Engkau. Demi untuk apa? Untuk keselamatan bumi, untuk keselamatan kita semua, dunia dan akhirat. Masya Allah. Makanya Pak, luar biasa. Nabi sendiri yang bilang, rakaatai qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa artinya? Semakin terbongkar, bukan sekedar pahala Pak, tapi memang ketika orang-orang Islam sudah mampu bangun pagi, ini hal yang luar biasa. Ini memang kita kumpul di sini bisa sujud, bisa sholat berjamaah. Memang kebetulan? Gak ada yang kebetulan. Allah yang pilih. Demi Allah, Allah yang pilih. Gak ada kebetulan. Bangun, orang Islam sudah bisa bangun pagi saja itu sudah luar biasa. Apalagi untuk kota metropolis seperti Jakarta ini. Masya Allah. Itulah Pak. Makanya sabda Rasulullah SAW tidak sia-sia, tidak main-main. Dan alhamdulillah, pribadi-pribadi seperti kita yang berupaya untuk mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, insya Allah inilah ajaran-ajaran yang akan membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Tidak peduli mereka sekarang yang tengah ngobok-ngobok, tengah ngacak-ngacak. Usaha kita memang gak bisa. Kecuali apa? Terus konsisten beribadah kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Yang di sini saya harus katakan Pak,
Doa bukan sekedar meminta. Tapi doa mampu menghadirkan kekuatan yang 4. Tadi kan kita doa, Ustadz, setelah sholat langsung ceramah, nggak ada doa. Sholat juga doa. Sholat itu doa artinya. Maka kalau ulama sepakat mengatakan bahwa doa itu adalah menyeru Allah bukan meminta, karena kata Allah, semuanya sudah aku gelar, tinggal engkau ambil. Tapi minimalnya 4 hadir kekuatan 4 ini dalam diri orang yang berdoa. Orang yang sholat hadir dalam dirinya. Pertama apa? Memastikan bahwa dia punya rencana baik ke depan. Punya rencana baik ke depan seperti apa? Ya, mudah-mudahan niat saja untuk berbuat kebaikan itu sudah Allah catat 1 kebaikan. Dilaksanakan kebaikan tersebut, Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lipat ganda yang tidak terhingga. Itulah hebatnya Allah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan, ya Allah, besok aku akan ajari anak-anakku sholat. Itu kan sudah kebaikan. Ya Allah, besok aku akan cucurkan keringat dan air mata untuk mencari nafkah yang halal. Luar biasa. Jadi orang yang berdoa, orang yang sholat itu adalah orang yang yakin dalam dirinya akan rencana baik ke depan. Kalau orang yang tidak punya rencana baik ke depan, gak bakal berdoa kepada Allah, gak bakal sholat. Itulah kekuatan sholat, itulah kekuatan doa yang pertama. Bahwa kitalah orang-orang yang ingin kebaikan ke depan. Allah, memang kami bukan ahli agama. Memang kami bukan ahli ibadah. Arti sholat saja, bacaan sholat saja aku belum ngerti. Tapi setidaknya ya Allah, kami punya itikad baik untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki keluarga, untuk memperbaiki masyarakat ke depan. Enggak mau ya Allah kami terus begini sampai nanti celaka di akhirat. Enggak mau ya Allah. Allah tidak akan pernah melihat sisa usia kita selama apa, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, bahkan mungkin berapa hari lagi, enggak peduli. Karena apa? Di dalam Islam ada istilah husnul khotimah. Iya kan? Apalagi ada orang-orang yang Allah beri kesempatan selebar-lebarnya untuk apa? Untuk masuk surga jalan pintas. Kenapa harus jalan pintas? Karena jujur saja ya Allah, kalau untuk membanding-bandingkan kebaikan kami dan keburukan kami, jauh keburukan kami lebih banyak. Kalau kami harus melalui alam timbangan, pasti keburukan kami jauh lebih berat ya Allah.
Iya kalau sholat kami diterima. Iya kalau ibadah kami ikhlas. Iya kalau sodakoh kami menolong orang lain, menolong saudara, menolong tetangga, menolong sanak saudara, itu kami ikhlas. Kalau enggak bagaimana ya Allah? Sementara dosa kami mislu ada di rimal. Sementara dosa kami hitungannya bagaikan pasir di lautan, di pantai. Makanya jangan putus asa. Karena ada istilah husnul khotimah, karena ada istilah mati syahid. Rasanya kalau kita tidak berniat mati syahid, berat ke surganya, Pak. Emang mati syahid mudah, Ustaz? Mudah. Mudah sekali mati syahid itu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Itu Nabi sendiri yang bilang. Masa Nabi bohong? Mengente. Berada di jalan Allah fisabilillah, mati syahid, Pak. Orang beranak aja kesakitan, syahid matinya. Ibu-ibu yang melahirkan yang bagaimana yang syahid? Tentu yang beriman dong. Tentu yang suka sholat dong. Saya tiba-tiba syahid. Mati tenggelam aja kata Nabi syahid. Mati sakit perut aja kata Nabi syahid. Mati tertabrak sampai mati di tempat, syahid kata Nabi. Asal orang beriman. Mau tahu syahid apa? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia masuk surga sudah tidak dihisab lagi. Itu saking besarnya pahala kebaikan bagi orang-orang yang syahid. Di ini, Pak, masuk surga jalan pintas. Selalu terus melibatkan Allah dalam segala aktivitas. Supaya apa? Supaya kita matinya dalam kebaikan. Tidak ya Allah, aku tidak berniat cari uang. Aku berniat mencari nafkah yang halal untuk menyuapi anak istriku. Bismillah ya Allah. Kalau niatnya cari uang mau sampai kapan? Pak Abu Rizal Bakri aja masih kurang uangnya. Niatkan. An-niyatu hahuna. Semuanya tergantung ini kata Rasul. Nih Pak. Nih. Supaya kita melek. Supaya kita ibadah kita tidak monoton. Nih Pak, semua apa yang manusia usahakan itu akan didapatkan 4 hasil. Berapa Pak? 4. Yang pertama uang. Disimpannya di mana? Dompet. Di bank. Yang kedua apa? Trust. Kepercayaan. Di mana disimpannya? Di brand, merek.
Contohnya siapa? Arif Susanto. Merek kan. Orang akan, oh ya, Arif Susanto. Yang begini, yang begini, yang begini. Itu namanya trust, kepercayaan. Yang ketiga apa Pak? Ketenangan jiwa. Disimpannya di hati. Yang keempat apa? Value. Mau tahu value? Value itu bahasa Inggris. Mau tahu bahasa Indonesianya? Apa? Pahala. Pahala, value. Disimpannya di mana? Di Allah. Pak, percaya aja. Kalau kita berniat cari uang, maka kepercayaan dari orang gak dapat. Maka ketenangan jiwa gak bakal dapat, apalagi pahala, apalagi value. Dia cuma dapat uang. Dia nggak dapat kepercayaan dari orang lain. Kenapa? Matre dia, duit mulu. Mas hati-hati sama dia, itu kan. Apa orang yang seperti itu dapat ketenangan jiwa? Enggak bakal dapat. Apalagi pahala, apalagi value nggak bakal dapat. Tapi kalau niatnya cari pahala karena Allah, hebatnya apa? Tiga-tiganya dapat. Ya Allah, aku berniat cari nilai di hadapan Engkau ya Allah. Uang dapat, kepercayaan dari orang dapat, ketenangan jiwa dapat, karena dia selalu bertawakal kepada Allah. Makanya udah, berbuat baik saja udah. Allah nggak buta. Allah pasti tahu. Nggak usah koar-koar. Udah. Jadi orang baik aja. Nggak bakal kecewa. Jangan-jangan dagang kita rugi mulu karena kita belum jadi orang baik. Demi Allah. Sekali lagi, uang disimpan di dompet, trust, kepercayaan disimpan di brand, cap, merek Arif Susanto, merek Anton, merek Dodi, merek Hasan, merek Said. Semuanya ada mereknya kita ini. Dapat nggak kepercayaan dari orang? Pak, istri kita orang bukan? Istri kita orang bukan? Dapat nggak kepercayaan dari istri? Jangan-jangan dari orang lain, istrinya saja sudah nggak percaya. Astagfirullah. Allah, aku ingin sujud lagi kepada Engkau untuk terus memperbaiki. Nggak usah orang lain dulu ya Allah. Istriku aja percaya kepadaku dunia akhirat. Anakku aja udah percaya kepadaku. Ya Allah. Bang, emang istri kita cukup untuk hanya menjadi penampung sperma kita gitu? Tempat pemuas seks binal kita gitu? Bukan dong.
Dia yang akan mendampingiku di akhirat nanti bersama bidadari-bidadari yang lainnya, dan istriku akan menjadi kepala bidadarinya. Ini dari istri saja nggak percaya, nggak dapat kepercayaan. Udah, mendingan gak hidup. Ada seorang anak kecil di TK apa nih? Maklum anak TK kan, kata gurunya gini, ayo kalian mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Ada yang katakan mau jadi polisi. Padahal polisi masih mau jadi polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Ente mau jadi polisi? Kali ada yang cita-cita menjadi polisi. Ada yang saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, kata anak TK ketika ditanya bu gurunya. Ada yang mau jadi hansip, ada yang mau jadi apa. Pak, di tengah-tengah mereka yang ramai ingin jadi itu, ingin jadi ini, Udin, kamu mau jadi apa? Ibu, aku mau kayak ayahku. Bu gurunya nangis. Duh, ayahmu siapa sih, Din? Emang ayahmu pejabat? Emang ayahmu konglomerat? Emang ayahmu orang kaya? Emang ayahmu orang sukses? Kok kamu lain jawabannya? Kok pengen kaya jadi ayahku? Ternyata punya teliti ayahnya penarik gerobak sampah. Tapi dialah yang sudah mampu menanamkan kepercayaan kepada anaknya, mampu membahagiakan anaknya, mampu membesarkan jiwa anaknya sehingga anaknya pengen jadi kayak ayahnya. Berarti ayah bahagia itu. Berarti itu ayah yang sukses. Walaupun jangankan untuk beli rumah karena masih ngontrak. Jangankan untuk beli motor, beli sepeda pun gak kuat. Jangankan untuk beli sepeda, tunggu ya nak, tunggu ya mak, aku mau cari beras dulu buat makan kita. Tapi hebatnya dia mampu menanamkan kepercayaan kepada istrinya, mampu menanamkan kepercayaan kepada anaknya. Untuk apa? Untuk dibimbing ke surga. Merinding. Jadi ternyata semuanya Allah mudahkan. Yang susah itu kesombongan kita. Yang mahal itu ego kita. Padahal kalau kita jadi orang apa adanya, gak usah gengsi. Mana wajah-wajah gengsi di sini? Gak bakal ada. Di luar orang gengsi mah gak bakal sujud kepada Allah. Orang yang sudah sujud kepada Allah gak bakal gengsi. Ada orang gengsi masuk surga? Gengsi itu kan sombong. Ada gak orang sombong bahagia? Benar kan kata Nabi, hadisnya sudah dibawa ke laboratorium, hadisnya sudah diriset, hadisnya sudah dibuktikan bahwa kesombongan itu walaupun sebesar biji bayam tidak akan masuk surga. Itu benar. Udah, hilangkan kesombongan kita, hilangkan ego kita, hilangkan gengsi kita. Semua kita adalah hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk meraih surga, untuk meraih kebaikan. Kenapa? Karena kita masih bernafas.
Subhan. Uang, kepercayaan, ketenangan jiwa, value. Niat cari uang memang mungkin jadi kaya raya, tapi yang tiga dia nggak dapat. Kepercayaan dari orang nggak. Buktinya Ustadz kalau yang kaya raya, temannya banyak, yang nolong banyak, yang pengen menjilat itu namanya bukan orang percaya. Yang pengen kecipratan itu namanya, ya kan? Percayaan nggak dapat, ketenangan jiwa nggak dapat, apalagi kebaikan pahala dari Allah nggak dapat. Tapi kalau berniat kita cari pahala, cari ridho Allah, tiga-tiganya dapat. Uang dapat. Sok jujur, uang sama kepercayaan mahal mana? Percayaan. Mas, Babe dikasih 1 miliar, tapi semua orang membenci, semua orang nggak percaya, mau? Gak apa-apa, gua mah nggak dapat 1 miliar juga. Yang penting semua orang percaya sama gua, bahwa gua orang baik. Semua akan nitipin apa ke bapak, rezekinya mudah, berkah lagi. 1 miliar, nah, beli 1 mobil mewah aja nggak dapat, habis. Nih ya, ini kajian akademis supaya kita paham, luar biasa. Makanya semua Islam, semua aturan agama Allah berawal dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Binatang akan bilang terima kasih Rasul, karena engkau rahmat seluruh alam. Batu-batuan, pohon-pohonan, lautan, daratan, tanah, semua ada yang di planet ini. Terima kasih Rasul, ajaran engkau jadi rahmat. Rahmatnya bukan untuk manusia saja, tapi lil alamin. Mau tahu alamin, Pak? Alamin itu dunia, planet semua, alam jagat raya, termasuk alam malakut. Tahu alam malakut? Alam para malaikat, termasuk dunia, termasuk akhirat. Rasulullah hadir membawa rahmat. Orang kafir sekalipun berterima kasih kepada Nabi. Cuma bentuk terima kasihnya melawan dulu, ya kan? Orang kafir itu melawan dulu, Pak. Tak dulu ah. Orang Yahudi itu yang buta tuh, udah Yahudi, udah buta, udah kakek-kakek, aki-aki. Yang kerjanya apa? Setiap kali disuapin oleh Muhammad, oleh Nabi, disuapin. Sembari disuapin karena dia buta, dia selalu menghina Nabi. Jangan dekati Muhammad, dia pembohong. Jangan dekati Muhammad, dia pembawa agama baru. Jangan dekati Muhammad, nanti dia terpengaruh. Rasulullah tersenyum saja sambil nyuapin dia karena buta. Bagaimana nggak jadi rahmat? Beliau adalah orang yang sehari lapar, sehari kenyang. Nggak kayak lu. Kita mah kenyang terus. Makanya makan apapun nggak enak.
Makanya makanan apapun jadi penyakit. Ya kan? Coba kalau berhenti sebelum kenyang. Nikmat banget ini singkong, bismillah, pelan kunyah. Semoga jadi kesehatan, semoga jadi berkah. Orang lapar tuh gitu. Orang kenyang tuh pasti menghina makanan. Males aku nggak mau. Ayo dong kita cari makan di mana? Udah mahal, udah gak enak, karena gak berkah. Rasulullah sehari makan, sehari tidak. Terkadang Rasulullah kerap kali melipat perutnya dan mengisinya dengan batu. Dan kerap kali Rasulullah tidur dalam kondisi lapar. Terus ente mau bilang gitu Rasulullah kerek. Terus ente mau bilang Rasulullah nggak bahagia. Terus ente mau bilang yang bahagia yang punya PT Jarum Super aja gitu. Yang turun mobil, naik mobil nggak pernah nginjek tanah gitu. Rasulullah yang paling bahagia itu. Di mata Allah Rasulullah yang paling kaya sebetulnya. Gak boleh dia bilang di hadapan orang muslim 2/3 dunia pada waktu itu. Gak boleh Rasulullah bilang kumpulkan 1000 unta merah di hadapanku, pasti kumpul. Nggak usah sebaki daging kambing sama nasi mandi laham, nggak usah. Kumpulkan 1000 unta merah di hadapanku, pasti kumpul. Karena Rasulullah dipercaya. Kenapa Rasulullah masih lapar? Kenapa Abu Bakar nangis ketika lihat Rasulullah bangun? Di punggungnya terdapat gambar pelepah kurma. Mau bilang Rasulullah kere? Berani nggak bilang Rasulullah sengsara? Beliau yang paling bahagia. Subhan. Siapa Pak? Kalau Rasulullah menjadi rahmat seluruh alam, Bapak pernah tahu nggak siapa? Yang sorbannya ditidurin kucing, lalu Rasulullah mengambil pisau dan memotong sorbannya karena tidak mau ganggu kucing. Siapa itu? Kucing aja nggak pernah sakit hati sama Rasulullah. Bagaimana lagi orang yang menyakiti seluruh rakyat Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia sakit melihat orang-orang yang tidak pernah tahu malu, melihat orang yang serakah hanya memikirkan diri, keluarga, dan golongannya doang. Mungkin lukanya udah berdarah bangsa Indonesia ini, tahu. Makanya dari ujung ke ujung Jakarta jerit kepada Allah, Allah beri pemimpin yang benar. Kalau enggak gue mending nyoblos kota kosong. Saking apanya itu? Saking apanya? Masya Allah. Hidup mikirin diri doang.
Auzubillah. Siapa yang Rasulullah pernah gini, lagi kumpul ada nenek-nenek bawa kismis, karena Rasulullah tahu kismisnya itu masih agak mentah, masih agak mudaan gitu. Tapi karena Rasulullah dan para sahabat ingin didatangi nenek dan dikasihnya, Rasul ini tolong dinikmati ya rame-rame. Apa nek? Kismis. Dalam hati Rasul, ini kismisnya masih mentah nih. Apa Rasulullah bilang? Stop. Jangan ada yang makan dulu. Saya yang makan duluan. Kata Nabi. Saya yang makan duluan. Kata sahabat, Rasul kok gitu amat gak biasanya. Rasul kan gak serakah. Rasul kan mendahulukan sahabatnya. Ini tiba-tiba ada kismis dari nenek yang seger gitu. Kok tiba-tiba bilangnya gitu? Jangan makan dulu, aku dulu. Pas Rasulullah makan, ya Allah nek, terima kasih, manis banget. Oh iya kalau gitu monggo. Sama-sama, kata nenek. Kalian mau tahu gak? Kalau kalian duluan makan, pasti akan gini. Nek, asam. Nyakitin nenek. Duh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, wajah-wajah yang rindu Rasul. Karena tidak ada kerinduan terhadap Rasul, mending mati aja udah. Rindu Rasul tuh rindu keadilan, rindu kesejahteraan, rindu pemimpin yang punya kasih sayang. Rindu Rasul tuh artinya bukan rindunya ente kayak rindunya ente ke pacar ente, bukan. Itu mah rindunya rindu setan. Maaf ya, anda matiin dulu nih. Ente rindu pacar. Waktu ente meluk pacar ente ngaceng. Itu bukan rindu beneran. Kalau kita meluk perempuan dengan penuh kasih sayang, barang kita nggak bangun, itu murni namanya. Meluk istri, meluk pacar mesek, bukan rindu itu. Rindu Rasulullah juga bukan berarti rindu yang apa ya? Bukan rindu yang nggak jelas, bukan. Rindu Rasul itu adalah rindu seorang suami yang bimbing istrinya. Rindunya seorang ayah yang bimbing anak-anaknya. Ya Allah. Demi Allah, Pak, saya katakan di sini, walaupun mungkin sudah jarang-jarang kita ketemu ya, karena 2 bulan sekali. Itu juga kalau ada halangan diganti sama adek gue. Siapa tuh? Lu aja dongkol, ya katanya. Lu pasti dongkol kan? Ya, diganti kan gitu. Demi Allah, Pak, surga kita dekat, neraka kita juga dekat.
ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terima kasih ya Allah. Kami adalah orang-orang yang masih punya kerinduan terhadap kebaikan. Tuh teman gue boro-boro pengen kebaikan, pengennya duit doang. Insyaallah. Pagi ini kuliah subuhnya nggak ada judul, bilang ke bini, ke istri, ke anak, mah nggak ada judul. Arif Susanto tuh ngelantur bilangnya. Nggak ada judul. Ngapain judul? Nggak penting. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, pemahaman, hikmah terutama. Harta, ilmu, ya itu mah alat Pak, alat. Tapi Bapak juga ntar disalahin, harus punya ilmu. Contohnya ya ilmu penting lah. Contohnya apa? Membuka kembali arti bacaan sholat. Karena sholat juga nih terakhir nih. Tenang Pak, pojoknya udah kagak ini mah pulang. Ama gue juga pulang. Sebab sholat ada 3 tingkatan nih Pak. Pertama hafidun, kedua khashi'un, ketiga qaimun. Di Quran gitu. Kalau hafidun menjaga sholatnya, gak pernah ketinggalan. Apalagi 40 hari Pak, enggak ketinggalan takbir imam, takbiratul ihram imam 40 hari kata Nabi. Sholatnya kagak usah di sini doang, mau di mana-mana, yang penting berjamaah, dia tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari lamanya. Nabi bilang apa? Akan hilang dari dirinya sifat-sifat kemunafikan. Coba ya. Berat Ustadz, kata siapa? Belum nyoba aja udah bilang berat nih tema. Emang masih betah jadi orang munafik? Mau sampai mati kemunafikan itu dibawa. Kebohongan, kepura-puraan, jaim, tidak mau Pak, malu jadi diri sendiri, tidak mampu jadi orang lain, mati aja lu. Ngapain susah-susah hidup kayak gitu? Hilangkan kemunafikan lewat sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Dan janji Rasulullah yang tidak pernah bohong, dia tidak akan disentuh api neraka. Gak tahu orang hadisnya gitu kok. Mau bilang ada-ada gitu, enggak, hadis itu. Ternyata berawal dari hafizun. Memang orang yang hafizun ini menjaga sholatnya ini memang mungkin cuma ikut-ikutan, mungkin bacaannya nggak paham. Tapi dia meningkatkan kembali ke tahapan yang kedua, yaitu khashi'un. Apa syaratnya? Khusyuk. Biar sholatnya khusyuk, setidaknya ada yang dipahami dari yang dibacanya, biar khusyuk ya. Dan meningkat kepada yang berikutnya, yang paling baik itu adalah qaimun, orang yang menegakkan sholat dalam kehidupan. Gak usah jauh-jauh, menegakkan sholat dalam kehidupan itu apa? Orang yang ingin menegakkan sholat dalam kehidupan setelah ini pulang dan bilang ke istrinya, mah aku imam ya. Sambil nangis, mah aku imam ya. Imam apa bang? Imam hidup. Memang aku bodoh mah. Memang aku miskin mah. Tapi aku imam. Oke, sepakat ya. Istrinya juga nangis. Iya ya. Selamat ya ya. Nak, sini nak. Kenapa mah? Ini ayah manggil.
Ini imammu ya nak? Iya ya. Itu menegakkan sholat dalam kehidupan artinya. Kenal Mulyono nggak? Tahu loh. Kata Mulyono gini, "Hai rakyat Indonesia, aku imam ya. Siap. Insya Allah. Doakan aku jadi presiden yang baik." Saya kan sering bilang di sini, idealnya yang menjadi imam di Masjid Istiqlal itu Mulyono. Terserah siapa yang ditunjuk, yang jelas legitimasi dia kan. Itu orang yang mau menegakkan sholat. Ini dalam negara tidak ditegakkan sholat. Negara neraka namanya, yang akan menggiring rakyatnya ke neraka. Sok bantah nih, sok bantah. Sementara ada kiai, ada santri Madura yang mengatakan begini, berani-beraninya dia goblok. Bilangnya apa? Kalau bernegara jangan bawa-bawa agama, katanya. Dusun. Kesel gua. Negara jangan bawa agama, ke WC aja bawa agama lu. Apalagi rumah tangga, apalagi buat negara, masya Allah, neraka semuanya. Kalau nggak mimpin benar. Makanya pemimpin yang adil itu surganya pertama kali. Makanya yang paling dasar nerakanya itu pemimpin yang zolim. Padahal enak banget Pak kalau jadi pemimpin yang adil itu. Enak banget. Mau jadi gue jadi presiden, ya kan? Udah difasilitasi. Kalau jalan tol udah pakai pendamping, wih duluan, enak kan? Ngapain masih korupsi? Astagfirullah, emang hidupmu mau 1000 tahun apa? Emang makan lu berapa bakul? Astagfirullahaladzim. Mau tuh. Hafizun, khosiun, qaimun. Kita masih hafizun, tingkatkan dong. Khosiun, khusyuk salatnya. Udah khusyuk, tingkatkan. Qaimun, menegakkan salat minimalnya dalam keluarga. Real. Islam tuh real. Bukan dongeng Islam. Ayo Bang, Mas. Abang tidur miring kemana Bang? Tidur miring kemana? Kalau tidur? Ya miringnya kemana? Kata Nabi kan? Kenapa? Tidur miring ke kanan nih kata Nabi. Tanya nabinya, why? Kenapa Nabi? Tanya. Nah, ngikut aja udah gue mah. Tanya dulu kenapa. Ternyata ilmu menjawab, di dada kiri kita ada jantung, bukan? Jadi ajaran Islam tuh nggak pernah mistik, nggak pernah sulap, nggak pernah magic, nggak pernah abrakadabra, simsalabim, bukan. Real, membahagiakan dunia dan membahagiakan akhirat. Itulah bangganya jadi umat Islam. Orang kafir aja udah siap masuk Islam, cuma sombongnya doang, egonya doang. Dalam hati udah tahu. Semakin besar, semakin sengit permusuhan mereka ke kita, itu semakin yakin mereka itu. Semakin gencar Yahudi menyerang Palestina dan semakin hancur Palestina, itu sebetulnya mereka semakin takut dan semakin yakin dalam hatinya bahwa Islam itu benar. Makanya gue bantai. Soalnya apa? Kalau Islam itu benar, ntar nguasain kami. Di Indonesia juga gitu kok. Ceramah yang sedikit-sedikit nyerempet, sedikit-sedikit yang membuka kebenaran secara blak benar, nggak usah ceramah lagi nih orang, nggak usah khutbah lagi nih orang.
Itu saking takutnya memang benar. Nanti dalam benaknya apa? Kalau dia benar kan kami salah. Orang benar sama orang salah pasti musuhan. Iya dong, usah takut. Kita ini ajaran yang benar-benar estafeta kepemimpinannya itu jelas dari mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus. Islam ini hanya ini jalan yang membahagiakan kita dunia akhirat, insya Allah. Doa ngomong mulu nih, udah ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kesungguhan, diberi kekhusyuan, dan diberi hilangkan dari sifat-sifat kemunafikan, kebohongan. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.